Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mengobservasi SMK Negeri 16 Jakarta mengenai penerapan kurikulum dengan bertanya kepada murid dan juga wakil kurikulum. Sebelumnya, izinkan perkenalan dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Natalia Nadine Papilaya dengan NIM 17115625097. Perkenalkan, nama saya Maila Azahra dengan NIM 17156255165. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Mustafa dengan NIM 17156255037. Perkenalkan, nama saya Cikwita Sakina Aristi Putri dengan NIM 17156256133. Perkenalkan, saya Safira Junita Aisyah dengan NIM 1715625625105. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelas pendaki A, kelompok 5. Perkenalkan, saya Safira Junita Aisyah. Saya Muhammad Rian Mustafa. Dan kami di sini akan mewawancarai wakil kepala kurikulum terkait dengan kurikulum yang diadakan di SMK N16 Jakarta. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, bagaimana progres dari penerapan kurikulum sekarang yang sedang diterapkan? Kurikulum yang dipakai di sekolah saat ini adalah yang disebut dengan kurikulum merdeka, atau disebut juga dengan kurikulum nasional. Dulu namanya kurikulum 2013, kemudian pada era Kementerian Nadiem Makarim berubah menjadi namanya kurikulum merdeka. Progresnya dalam hal pergantian kurikulum, tentu saja yang pertama harus menyesuaikan adalah guru. Kenapa? Guru harus memahami apa yang dimaui oleh kurikulum, apa yang dikehendaki oleh kurikulum, lalu apa yang harus dilakukan oleh guru-guru dalam menyikapi kurikulum tersebut. Pertanyaannya berbicara tentang progres di SMK 16 ini, kami menerapkan sekarang itu berarti tahun keempat. Kalau sekarang 2025 berarti dari pertengahan 2021 tahun keempat. Progresnya ya tentu saja ada progres, baik dari segi pemahaman, kemudian dari segi hasil, dari segi pembelajaran. Itu berkaitan progres. Oke. Untuk selanjutnya, apakah siswa dan siswi serta guru yang menerapkan mengalami kesulitan beradaptasi dengan kurikulum yang sekarang diterapkan? Kalau kesulitan itu pasti ada. Setiap perubahan pasti butuh namanya penyesuaian. Perubahan apapun, karena reform mengembalikan, gitu kalau reformasi karena perubahan menyesuaikan, makanya ada yang namanya sosialisasi dari kementerian, dari mereka yang membuat kebijakan berubah apa itu kurikulumnya, gitu kan ya. Setelah mengadakan penyesuaian perlu pelatihan, maka sekolah mengadakan pelatihan agar guru memahami. Seperti dulu tidak ada yang namanya project, atau zaman kalian sekolah itu namanya P5, nggak tahu kalau di aliyah itu ada apa enggak P5, tapi kalau di SMA dan SMK pasti ada yang namanya P5. Nah itu kan guru penyesuaian pembelajaran, maka harus mengadakan pelatihan, menyusun bareng-bareng, apakah dalam bentuk diklat, apakah dalam bentuk workshop. Ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu, maka teman-teman guru di SMK 16 sudah bisa mulai menyesuaikan dan menerapkannya. Kemudian masuklah kabinet yang baru, pada kabinet Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Menteri Pendidikannya pun ganti, dipecah menjadi Kemendikti dan Kemendikdasmen dengan menteri yang baru. Kurikulum nggak berubah, hanya yang berubah pada metodologi model pembelajarannya yang disebut dengan kemudian pembelajaran mendalam atau istilah kerennya deep learning. Itu pun sama.
Teman-teman guru belajar dulu, apalagi baru berapa bulan. Juli, Agustus, September, Oktober, November untuk pembelajaran mendalam ini. Lalu selanjutnya, apakah siswa mengalami peningkatan keaktifan dan pemahaman dengan metode yang sekarang diajarkan Bapak? Metode siswa keaktifan pasti mengalami keaktifan. Karena namanya perubahan menjadi lebih baik bukan menjadi lebih buruk. Tentu saja kalau menjadi lebih buruk itu menjadi suatu kemunduran. Ada perubahan? Ada. Anak jadi lebih senang, menyenangkan. Kemudian ada pembelajaran berbasis project. Kemudian juga ada yang namanya pentas P5 dan sebagainya. Jadi kalau yang saya perhatikan dari segi anak-anak, ya mereka lebih enjoy, lebih senang. Kemudian berbasis project dengan berbagai model pembelajaran yang teman-teman guru kuasai. Pertanyaan selanjutnya ini, apa tantangan utama yang dihadapi sekolah dalam menerapkan kurikulum saat ini dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangannya adalah kalau dari menteri yang lama kemudian bukan ganti kurikulum tetapi masukkan model yang tadi saya bilang ke depan adalah model pembelajaran mendalam di planning. Tantangannya adalah memberikan pemahaman terlebih dahulu, setelah paham baru mengadakan pelatihan agar bisa menerapkan. Setelah menerapkan tentu saja nanti tahap akhir itu menerapkan, merancang sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Nah, yang akhirnya adalah dievaluasi berhasil apa enggak, baik dilihat dari segi proses guru tersebut ataupun dilihat dari segi hasil di anak-anak atau pada perencanaannya di dalam modul ajar setiap guru. Kira-kira begitu. Perkenalkan diri kalian masing-masing, kelas dan jurusan. Nama saya Alfiat dari 11 Bisnis Retail. Nama saya Muhammad Fadli Pratama dari 11 Desain Komunikasi Visual. Nama saya Muhammad Samilias dari kelas 11 Desain Komunikasi Visual. Halo, nama saya Raino Hadi Bareta dari kelas 11 Bisnis Retail. Saya Muhammad Aikaldat dari kelas 11 Akuntansi. Nama saya Rizkyal Bagus dari 11 Desain Komunikasi Visual. Kalian siap nggak sih kalau mau kita wawancara? Siap, Kak. Udah tahu jawabannya apa untuk sekolah kalian? Sudah. Oke. Pertama nih aku mau nanya, apa sih yang kalian rasa kurang atau perlu ditingkatkan dalam kurikulum yang ada di SMK kalian ini? Siapa yang mau jawab? Silakan. Kalau menurut saya sih kurangnya itu pada durasi waktu kita melakukan prakteknya ya. Jadi kita itu kayak kurang saja pada saat kita melakukan praktek, kurikulumnya tuh kurang panjang. Jadi menurut saya lebih baik ditambahin lagi jam prakteknya. Aku mau nanya, emangnya sehari itu ada berapa mata pelajaran ya? Kok sampai bisa dibilang kurang gitu prakteknya? Ya maaf, kalau misalnya praktek kurikulum itu kan kita pagi ya, biasa itu hari Jumat. Nah itu cuma ada sejam atau 1,5 jam. Selebihnya itu kita melakukan jam pelajaran. Itu jam pelajaran kita itu ada sekitar 10 jam. Jadi kalau misalnya total lama kurikulum tuh jadi 12 jam. Jadi 11 jam ya. Jadi menurut saya tuh mending prakteknya itu agak dipanjangin lagi jam prakteknya. Jadi biar enak lah untuk di kurikulumnya gitu. Last question, tapi apakah jika prakteknya udah ditambahkan itu sesuai dengan kemauan siswa atau sesuai dengan kemauan kamu sendiri? Jujur kita juga mengumpulkan suara dari siswa-siswa lain tuh emang cocok gitu. Kita tambahkan jamnya karena gak masuk aja gitu. Cuma kalau misalnya kita belajar kurikulum itu cuma sebentar gitu. Terima kasih. Selanjutnya aku mau nanya, ada nggak sih saran dari kalian untuk perbaikan kurikulum supaya lebih sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa? Siapa yang mau jawab? Boleh. Kalau dari saya, kalau saran mungkin kurikulum saat ini udah bagus, tapi mungkin bisa ditingkatin lagi dalam segi minat dan bakat dari siswa. Mungkin bisa kayak ditanya dulu
Misalnya bisa dimulai dari Google Form, kayak ditanya dulu apa sih setiap anak murid itu kebiasaannya atau minatnya itu apa. Jadi biar gak berkesinambungan gitu, biar jadi nyambung aja, jadi nggak mencar-mencar gitu. Jadi dari awal kurikulum ini kan nggak pernah ditanyain minatnya atau kesukaannya. Misalkan kayak kan setiap kenaikan kelas kalau di dulu tuh aku tuh ada gitu loh kayak untuk pengisian kayak gitu G-form. Jadi di sini tuh nggak ada sama sekali. Kalau untuk minat sebenarnya udah ditanyain di awal. Cuman ada beberapa murid mungkin yang kurang suka gitu Kak. Maksudnya kurang dari kurikulum ini tuh kayak nggak sesuai gitu. Apalagi kan kita di sini ada 4 kejuruan yang berbeda-beda dari desain komunikasi visual, bisnis retail, dan akuntansi sama perkantoran. Jadi kan mungkin di setiap pembelajarannya itu dari gurunya itu beda-beda karena jurusan ini tuh beda-beda gitu Kak. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran kurikulum saat ini dan kesulitan apa yang dirasakan selama mengikuti proses pembelajaran yang ada di sekolah ini? Yang saya sukai dalam kurikulum ini tuh kayak kita tuh sering melakukan praktik kayak contohnya tuh kayak kita kan lagi sekarang kurikulum lagi membuat praktik senam gitu, itu paling saya sukai sih. Terus kalau buat kesulitannya kita paling kesulitannya mencari tahu tentang riset dari praktik tersebut. Itu aja sih Kak. Berarti kalian nyari riset sendiri tanpa bantuan dari gurunya? Iya betul. Kita tuh nggak dibantuin sama gurunya, kita tuh jadi dibuat per kelompok. Nah terus kita sendiri tuh yang cari tahu tuh riset tersebut. Itu aja sih Kak. Tapi itu termasuk kesulitan dalam diri kalian atau kayak oh yaudah kita bisa sendiri gitu? Sebenarnya sih ya kita bisa sendiri aja gitu. Iya nggak sulit-sulit banget. Sekian sesi wawancara dari siswa-siswa SMK Negeri 16 Jakarta. Ada kata-kata untuk hari ini? Sekolah ini bisa mengembangkan bakat dan minat kita serta menambahkan pengalaman buat kita semua. Dadah, terima kasih. Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan di Sekolah SMK 16 Jakarta, dapat disimpulkan bahwa sekolah ini menerapkan kurikulum merdeka dengan metode deep learning. Guru-guru di sekolah ini juga menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan kurikulum dan meningkatkan kualitas pendidikan. Demikian laporan observasi kurikulum di SMK 16 ini. Semoga observasi ini dapat bermanfaat di pendidikan sekolah manapun.